Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi peminatan K3 Kesehatan Masyarakat STIKIM semester ganjil tahun 2020. Hari ini kita akan masuk ke sesi keempat untuk mata kuliah penyakit dan cedera akibat kerja, dan di sesi ini kita akan membahas tentang penyakit paru akibat kerja. Definisi penyakit paru akibat kerja. Sistem pernafasan merupakan rute masuk paling penting zat berbahaya yang terbawa udara saat pajanan di tempat kerja. Sistem pernafasan manusia terdiri dari 4 kompartemen, yaitu yang pertama nasofaringeal, yaitu bagian saluran pernafasan dari lubang hidung sampai dengan pita suara. Berfungsi untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara. Lalu yang kedua ada trake, sampai dengan bronchiolus respirasi, sebagai saluran udara yang menghantarkan udara dan partikel. Yang ketiga ialah parenkhimal sampai dengan alveolus yang terdiri dari 300 juta alveol. Pada alveolus terjadi pertukaran karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2 antara darah dan udara di alveol. Pertukaran gas tersebut diatur oleh kecepatan dan kedalaman aliran udara atau pernafasan, dan juga tergantung pada difusi oksigen dari alveoli ke pembuluh darah kapiler di dinding alveolus. Yang keempat ialah rongga pleural. Menurut US National Library of Medicine pada tahun 2019, penyakit paru adalah gangguan di paru yang menghambat paru bekerja dengan baik. 3 jenis utama penyakit paru yaitu penyakit saluran pernafasan atau disebut penyakit saluran udara yang membawa oksigen dan gas lain ke dalam dan keluar dari paru. Lalu penyakit jaringan paru yang mempengaruhi struktur jaringan paru seperti jaringan parut atau radang. Dan yang ketiga penyakit sirkulasi paru yang mempengaruhi kemampuan paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Penyakit paru akibat kerja atau occupational lung disease seringkali disebut juga sebagai gangguan pernafasan akibat kerja atau occupational respiratory disorders, atau penyakit respirasi akibat kerja atau occupational respiratory disease. Itu nama lain dari penyakit paru akibat kerja atau occupational lung disease. Kita masuk ke epidemiologi penyakit paru akibat kerja. Setiap tahunnya terjadi sekitar 12.000 kematian akibat penyakit paru yang terkait dengan pajanan di tempat kerja, dan diperkirakan 20.000 kasus baru terkait penyakit paru yang dilaporkan disebabkan atau diperburuk oleh pekerjaan. Berbagai penyakit paru yang disebabkan oleh pajanan di tempat kerja termasuk penyakit yang sangat serius yang seringkali dapat berakibat fatal. Berdasarkan Labor Force Survey atau LFS di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, diperkirakan ada 43.000 orang yang bekerja dalam 12 bulan terakhir memiliki gangguan pernafasan atau paru yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor pekerjaan. Dan terdapat 146.000 orang yang pernah bekerja saat ini memiliki gangguan pernafasan atau paru disebabkan atau diperburuk oleh pekerjaan. Berikut ini adalah persentase penyakit paru akibat kerja yang berkontribusi pada perkiraan kematian setiap tahunnya. Data ini bersumber dari Occupational Lung Disease in Great Britain pada tahun 2018. Yang pertama adalah Chronic Obstructive Pulmonary Disease, menyumbang sekitar 32%. Lalu ada Non-Asbestos Related Lung Cancer yang menyumbang sekitar 22%. Ada mesotelioma sekitar 20%. Lalu ada asbestos related lung cancer pada angka 20%, dan other disease-nya di angka 5%. Kita masuk ke jenis dan penyebab penyakit paru akibat kerja. Timbulnya penyakit paru akibat kerja tergantung pada tipe agen yang memajan pekerja tersebut. Antara lain bisa debu inert atau non-fibrogenik, debu figrogenik seperti bahan kimia iritan misalnya zinc foam, oksida nitrogen. Lalu juga bisa disebabkan oleh alergen termasuk bahan organik yang berasal dari hewan atau sayuran misalnya pada garam platinum. Lalu bersifat karsinogen, asbes dan debu uranium adalah contoh agen yang paling terkenal menyebabkan kanker paru akibat pekerjaan atau lung cancer. Peran merokok tembakau juga dapat menjadi salah satu penyebab dan faktor sinergis dalam pajanan asbes terjadinya kanker paru. Menurut daftar penyakit akibat kerja
ILO tahun 2010 terdapat 12 jenis penyakit paru akibat kerja seperti berikut. Yang pertama, pneumoconiosis yang disebabkan oleh debu mineral fibrogenik seperti silikosis atau anthracosilicosis. Lalu ada pneumoconiosis yang disebabkan oleh debu non-fibrogenik. Lalu ada silikotuberkulosis, ada juga siderosis, ada penyakit bronchopulmonal yang disebabkan oleh debu logam berat. Lalu penyakit bronchopulmonal yang disebabkan oleh debu kapas, kapuk, rami atau debu. Lalu ada asma yang disebabkan oleh agen sensitasi atau iritasi yang terdapat dalam proses kerja. Lalu ada alveolitis alergi ekstrinsik yang disebabkan oleh inhalasi debu organik atau aerosol yang terkontaminasi mikroba yang timbul dari aktivitas kerja. Lalu ada penyakit paru obstruktif koronis atau PPOK yang disebabkan oleh inhalasi debu batubara, debu kayu, debu dari biji-bijian dan pekerjaan pertanian, debu di kandang hewan, debu tekstil, debu kertas yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Lalu yang ke-10 ada penyakit paru yang disebabkan oleh aluminium. Lalu ada yang ke-11, gangguan saluran pernafasan bagian atas disebabkan oleh agen sensitasi atau iritan yang terdapat dalam proses kerja. Dan yang ke-12 ada penyakit respirasi lainnya yang belum disebutkan namun terjadi karena adanya interaksi yang telah dibuktikan secara ilmiah antara pajanan faktor resiko yang timbul dari aktivitas kerja dan penyakit yang diderita oleh si pekerjanya. Timbulnya penyakit paru akibat kerja tergantung pada tipe agen yang memajang pekerja tersebut. Ada 5, yaitu yang pertama debu inert atau non-fibrogenik. Lalu ada debu fibrogenik. Ada bahan kimia iritan misalnya zinc fume atau oksida nitrogen. Lalu ada faktor alergen, termasuk bahan organik yang berasal dari hewan atau sayuran misalnya spora jamur, dan bahan kimia tertentu misalnya garam platinum yang tadi. Lalu ada karsinogen. Asbes dan debu uranium adalah contoh agen yang paling terkenal menyebabkan kanker paru akibat pekerjaan. Peran merokok tembakau juga dapat menjadi salah satu penyebab dan faktor sinergis atau dalam paparan asbes terhadap kanker paru. Berikut merupakan penyebab utama penyakit paru. Yang pertama, mikroorganisme patogen yang bertahan hidup dengan fagositosis. Lalu yang kedua, partikel mineral yang menyebabkan kerusakan atau kematian makrofag yang menelannya, serta mencegah pembersihan dan memicu reaksi respon imun. Lalu yang ketiga adalah pajanan kronik udara dengan konsentrasi debu tinggi yang terhirup dan tertimbun di sekitar saluran udara terminal. Kita masuk ke program pelindungan penyakit paru akibat kerja. Secara umum, penyakit paru akibat kerja dapat dicegah melalui program perlindungan kesehatan respirasi atau PPKR atau Respiratory Health Protection Program atau RHPP. Program ini merupakan salah satu program yang komprehensif dan multidisiplin dengan tujuan untuk menurunkan insiden penyakit paru di tempat kerja dan mencegah kerugian langsung maupun tidak langsung yang diakibatkannya. Sedangkan tujuan khusus PPKR antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pekerjaan dan kelompok pekerja berisiko terpajan hazard atau bahaya PAK paru, yaitu dengan similar exposure groups. Lalu yang kedua, identifikasi kasus PAK paru melalui surveillance kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, melakukan diagnosis dini PAK paru dan pengendalian yang cepat dan tepat. Yang berikutnya, melakukan pengendalian risiko secara teknik dan atau administratif untuk meminimasi atau meminimalisasi pajanan bahaya PAK paru pada pekerja. Lalu berikutnya, memfasilitasi pekerja terhindar dari PAK paru, komplikasi, cacat dan atau kematian akibatnya. Dan yang keenam, memfasilitasi pekerja dalam mendapatkan kompensasi bila terkena PAK paru. PPKR atau Program Pelindungan Kesehatan Respirasi mencakup 7 elemen, yaitu yang pertama, pemantauan hazard atau bahaya kesehatan paru di lingkungan kerja. Pemantauan dilakukan dengan terencana, berkala dan berkesinambungan yang bertujuan untuk rekognisi baik kualitas yaitu jenis dan sifat materi pajanan maupun kuantitas yaitu kadar dan tingkat pajanan bahaya kesehatan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan paru si pekerjanya. Polutan paru di lingkungan kerja dapat bersumber dari bahan baku,
bahan sampingan, proses produksi dan atau limbah produksi, dapat juga berupa bahan organik atau anorganik, bahan dari alam seperti kerak bumi, tumbuhan, hewan, dan serat alam, bahan buatan seperti debu plastik, debu kain sintetis, dan serat buatan lainnya. Sebagai tambahan, suhu ekstrim dari cuaca atau yang bersumber dari proses kerja seperti tungku dan cold storage dapat menjadi bahaya kesehatan paru pekerja. Hasil pemantauan digunakan untuk menilai apakah polutan mengganggu higien lingkungan dan atau pernafasan si pekerja dengan menilai kadar, ukuran, dan komposisi bahaya kimia yang dikandungnya. Nanti akan disimpulkan apakah sudah sesuai dengan standar mengacu pada lembar data keselamatan atau MSDS atau SDS Safety Data Sheet dibandingkan dengan NAB atau nilai ambang batas yang diperbarui atau yang terupdate. Misalnya SNI nilai ambang batas bahan kimia dan atau TLV dari ACGIH. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ditentukan apakah perlu dilakukan program PPKR selanjutnya, lalu menentukan area kerja yang perlu dilakukan pengendalian, lalu menentukan kembali pekerja berisiko dan similar group exposure, dan apabila PPKR pernah dilakukan maka dievaluasi apakah terlaksana sesuai rencana. Setelah semua data sudah terkumpul dan selesai dianalisis, maka diberikan rekomendasi upaya pencegahan dan pengendalian risiko akibat pajanan bahaya yang dipantau tersebut. Kegiatan pemantauan ideal dilakukan oleh higienis industri, namun bisa juga oleh profesional kesehatan kerja yang telah mendapatkan pelatihan. Apalagi lebih baik lagi bila sudah tersertifikasi. Tapi lebih utamanya dilakukan oleh seorang hygiene industri. Lalu yang kedua, elemen yang kedua ialah pengendalian bahaya kesehatan secara teknik dan administratif. Upaya pengendalian dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi kadar bahaya kesehatan paru di tempat kerja dan atau mengurangi tingkat pajanan bahaya terhadap pekerja ke tingkat resiko yang dapat diterima atau aman bagi kesehatan paru si pekerja. Pengendalian risiko menjadi tanggung jawab manajer produksi biasanya kalau di tempat kerja. Pengendalian secara teknis dilakukan oleh bagian teknis sesuai keahliannya, misalnya bagian mekanik, elektrik, atau kimia. Setelah mereka melakukan survei rekayasa teknik yang dilakukan secara berkala, begitu pula menilai efektivitas rekayasa teknik yang ada, mengkomunikasikan hasil survei dan memberikan rekomendasi upaya pencegahan dan pengendalian yang mampu dilaksanakan secara teknik. Pengendalian teknis antara lain berupaya reduksi atau pengurangan bahaya di sumbernya seperti eliminasi, substitusi atau isolasi polutan yang berterbangan, dan upaya reduksi hazard di udara dengan ventilasi untuk mengencerkan kadar bahaya, cara kerja dalam tekanan negatif, alat penangkap debu berupa siklon, filter kantong, dan elektropresipitator atau EP. Atau bisa juga menggunakan teknik basah dalam proses kerja, atau penggunaan fume hood untuk pengendalian uap dan gas. Sedangkan untuk pengendalian administratif dapat pula dilakukan oleh profesional kesehatan kerja non-medik. Antara lain dapat berupa penetapan kebijakan, memberlakukan kriteria fit to work melalui pemeriksaan kesehatan paru pekerja dan surveillance kesehatan kerja untuk PK paru, bisa juga dengan pengaturan waktu dan rotasi kerja serta pengembangan SOP atau Working Instruction. Yang ketiga adalah surveillance kesehatan paru pekerja. Ini adalah elemen ketiga, surveillance kesehatan paru pekerja. Data surveillance kesehatan paru pekerja digunakan untuk mengidentifikasi pekerja yang berisiko terpajan toksikan saluran pernafasan serta identifikasi similar exposure group untuk memudahkan manajemen kesehatan parunya. Surveillance kesehatan paru bertujuan untuk mendeteksi dini keluhan pernafasan, misalnya batuk berdahak, sesak, penurunan fungsi paru dengan menggunakan spirometri, serta deteksi dini fibrosis dan tumor paru dengan fototoraks. CT scan atau pemeriksaan penunjang lainnya juga bisa dilakukan. Data dapat bersumber dari pemeriksaan kesehatan, data kunjungan poliklinik, data pola penyakit, data absensi, data keluhan gangguan kesehatan dari kuesioner yang dibagian ke pekerja, dan data lainnya yang bersumber dari klinik, unit kesehatan kerja, dari bagian HSE, dari bagian atau dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 atau yang setara. Surveillance kesehatan paru dikerjakan oleh dokter. Dokumen acuan dapat menggunakan antara lain seperti berikut. Yang pertama,
kuesioner gejala respirasi dari American Thoracic Society. Lalu yang kedua NIOSH atau NIOSH, NIOSH standar pemeriksaan spirometri. Bisa kalian cari di internet. Lalu ada referensi nilai faal paru orang Indonesia. Bisa juga acuannya dengan menggunakan guidelines ILO tentang klasifikasi radiograf pneumokoniosis dan penetapan tingkat cacat dari Permenaker nomor 25 tahun 2008. Elemen yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan pekerja. Pemberian pengetahuan dan peningkatan motivasi melalui komunikasi hazard kesehatan paru, baik lisan maupun tulisan atau gambar, melalui media sosial, di kelas maupun di lapangan, misalnya on the job training, yang diberikan khususnya untuk meningkatkan keterampilan untuk berperilaku kerja sehat dengan tujuan untuk meningkatkan dan atau membangkitkan kesadaran manajemen dan pekerja agar ikut aktif dalam upaya melindungi kesehatan sistem pernafasan si pekerja. Komunikasi bahaya dapat dilakukan dengan cara pembelajaran interaktif seperti contoh kasus, diskusi kelompok, role play, dan pendampingan, serta dapat menggunakan media komunikasi dalam bentuk poster, film, rambu, pedoman, handout, dan booklet, Twitter, Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Jadi bisa menggunakan medsos yang lagi tren pada saat ini. Pendidikan dan pelatihan dapat dikelola oleh profesional kesehatan kerja non-medik dengan materi minimal berupa komunikasi bahaya kesehatan paru, gejala gangguan kesehatan paru, PAK paru, SOP pengendalian, PPKR di perusahaan, APD dan fit testing, pola hidup sehat dan pola kerja sehat menjaga kesehatan paru. Dokumen acuan bisa menggunakan NIOSH Respiratory Protection Self-Inspection Checklist atau NIOSH Safety Checklist Program for Schools. NIOSH, saya harap semuanya sudah familiar dengan NIOSH, ACGIH ya. NIOSH ini saya ejakan ininya, kata-katanya NIOSH, NIOSH, NIOSH. Elemen yang kelima ialah penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian resiko dengan menggunakan alat pelindung diri diperlukan apabila pengendalian secara teknik dan administratif belum dapat mengatasi masalah bahaya kesehatan ke tingkat risiko yang aman atau tidak dapat dikendalikan hingga di bawah nilai ambang batas. Pekerja dibekali dengan pengetahuan, motivasi dan keterampilan penggunaan APD sesuai dengan jenis dan sifat kontaminan di tempat kerja, yaitu jenis APD khusus untuk partikulat, gas atau uap berupa masker biasa, cartridge atau respirator. Selain itu bisa juga diberikan pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan untuk alat pelindung diri serta dilakukan fit test untuk kesesuaian masker dengan postur muka agar dipastikan tidak terjadi kebocoran saat bernafas. Dokumen acuan yang bisa digunakan antara lain dokumen dari ANZI. Elemen yang keenam ialah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan seluruh kegiatan, aktivitas dan hasilnya dengan tujuan agar hubungan antar satu kasus atau kejadian dengan data pajanan dan data kesehatan dapat dianalisis dengan mudah dan akurat, disebarluaskan kepada pemangku kepentingan sebagai dasar audit dan tindakan pengendaliannya. Pesan khusus untuk pemberi kerja dan jajarannya ialah jangan khawatir untuk melaporkan PAK atau dugaan PAK dengan alasan antara lain seperti berikut. Yang pertama, alasan untuk melaporkan PAK atau dugaan PAK, yaitu pengawas atau disnaker wajib menjamin rahasia. Jadi jangan takut untuk melaporkan karena datanya akan dirahasiakan. Lalu yang kedua, agar hak pekerja diberikan. Yang ketiga, agar upaya K3 ditingkatkan untuk mencegah kasus atau korban berikutnya. Jadi ada tindakan pengendaliannya, tindakan perbaikannya. Yang keempat, agar perusahaan terhindar dari kerugian yang lebih besar. Jadi kalau terjadi kasus PHK di tempat kerja, bisa jadi nanti perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan melakukan program pencegahan PHK di tempat kerjanya. Yang kelima, perusahaan sudah membayar premi ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan sampai ini dong, kita udah bayar BPJS Ketenagakerjaan tapi tidak melakukan program pelindungan kesehatan kerja, pekerja yang kena PHK keluar juga duit tambahan untuk mengobati si pekerja tersebut. Yang ketujuh ialah evaluasi program dan audit. Evaluasi program dan audit secara periodik dilakukan internal maupun oleh auditor eksternal.
Evaluasi menggunakan leading and lagging indicators untuk mengetahui apakah program berjalan dengan baik. Guna meyakinkan apakah program PPKR yang sedang dilaksanakan sesuai rencana dan tetap berada pada jalur yang benar. Dengan kata lain, untuk menelusuri kepatuhan pelaksanaan dan mengenali bila terjadinya penyimpangan, serta sebagai dasar melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Kemarin mohon maaf, sebelumnya di mata kuliah audit SMK 3 sudah saya jelaskan tentang leading and lagging indicators. Biasanya hal tersebut tercantum di pada kolom atau tabel HSE statistik. Saya harap sudah pernah melihat semuanya atau bahkan sudah pernah membuat, tapi apabila belum, boleh kita nanti adakan sesi untuk sekilas mengenal HSE statistik yang dimana ada leading dan lagging indicators. Nah, hal ini juga nanti akan berguna pada saat kalian bekerja di tempat kerja sebagai profesional K3. Baik, sampai di sini dulu pertemuan sesi keempat kita untuk mata kuliah penyakit dan cedera akibat kerja. Seperti biasa, untuk diskusi, tanya jawab dan absensi kita akan lakukan di Google Classroom. Nanti kodenya akan saya berikan menjelang waktu perkuliahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.